Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizbullah, laskar milik Masyumi, memiliki peran besar dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Seperti namanya, yang berarti tentara Allah, Hizbullah menjadi wadah bagi para santri untuk berjihad, menegakkan agama dan meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang berdiri pada Desember 1944, Hizbullah juga menjadi wadah persatuan umat Islam dalam revolusi kemerdekaan. Pasalnya, keanggotaan Hizbullah juga berasal dari berbagai elemen umat seperti Muhammadiyah, NU, dan organisasi Islam yang lainnya. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi kepengurusan Hizbullah yang diumumkan pada Januari 1945 melalui Surat Kabar Asia Raya edisi Januari 1945 dan oleh Winda Novia dari Win Syarif Hidayatullah di Jakarta tahun 2018. Struktur Dewan Pengurus Pusat Hizbullah dari ketua hingga ke anggotanya, yaitu ada Zainal Arifin sebagai ketua NU, Muhammad Rum, Ketua Muhammad Islamit Bon, Surowijoyo yaitu bagian urusan umum Jong Islamiten Bon. Kemudian ada Sujono Hadisudiro sebagai anggota urusan umum. Kemudian ada Anwar Cokro Aminoto yaitu anggota urusan propaganda Sarekat Islam. Lalu ada Kiai Haji Imam Zarkashi. Kemudian ada Sunarjo Mangon Puspito sebagai anggota urusan rencana. Kemudian ada Yusuf Wibisono yaitu anggota urusan rencana Jong Islamiten Bon. Kemudian ada Muhammad Junaidi sebagai anggota urusan rencana. Kemudian ada RHO Junaidi yaitu anggota urusan keuangan. Dan yang terakhir yaitu Prawoto Mangkusasmito di Muhammadiyah. Sementara urusan politik ditepati oleh perwakilan dari Muhammadiyah dan NU, yakni Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Masyukur yang berasal dari kalangan Muhammadiyah. Sementara dari kalangan NU yaitu ada Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pusat pelatihan Hizbullah bertempat di Jakarta di bawah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, dan pelatihan pertama Hizbullah berlangsung di Cibarusah, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 1945 hingga bulan Mei 31 Mei 1945. Pelatihan pertama Laskar Pelang Hizbullah di Cibarusah diikuti oleh 500 orang santri yang berasal dari berbagai kawasan di Jawa dan Madura. Mereka berasal dari beberapa karisidenan se-Jawa Madura seperti Jakarta, Banten, Bogor, Priangan, Sukabumi, Pekalongan, Purwokerto, Kedung, Yogyakarta, Pati, Semarang, Surakarta, Surabaya, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Malang, dan Besuki. Pada waktu itu, setiap karisidenan diizinkan mengirimkan 25 orang santri dan para santri yang mendapatkan 2 materi utama mulai dari pelatihan militer seperti baris berbaris, bongkar pasang senjata, pembuatan senjata peledak hingga motivasi jihad. Kegiatan motivasi jihad pada malam hari yang diisi oleh sejumlah ulama seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Mustafa Kamil, Kiai Haji Mawardi, Kiai Haji Mursyid, dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Sekembalinya mereka dari pelatihan di Cibarusah, Bogor, mereka pun membentuk laskar-laskar Hizbullah di wilayahnya masing-masing. Di Jawa Timur, misalnya Laskar Hizbullah berkembang di berbagai daerah seperti Surabaya,
Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik. Selanjutnya yaitu amunisi perang kemerdekaan. Keberadaan Laskar Hizbullah di berbagai wilayah menjadi amunisi penting dalam rangka perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai pertempuran yang terjadi sejak 1945 hingga 1949 banyak melibatkan para santri yang tergabung dalam Hizbullah. Aksi heroik Hizbullah yang pertama kali terjadi dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Para santri yang tergabung dalam Hizbullah menyambut resolusi jihad bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka berbondong-bondong untuk datang dari berbagai cabang Hizbullah seperti Mojokerto, Malang, Situbondo, Blitar, Bondowoso, Tulung Agung, dan Pasuruan untuk memenuhi panggilan jihad sang kiai. Kisah keberanian kaum santri berikutnya datang dari kota Medan, Sumatera Utara, tepat pada 10 Agustus 1946. Hizbullah turut memperkuat Komando Laskar Rakyat Medan Area. Selain itu, di Yogyakarta, Hizbullah menjadi elemen yang penting dalam pembentukan Askar Perang Sabil yang diinisiasi oleh Muhammadiyah pada 23 Juli 1947. Gerakan ini menjadi ujung tombak perjuangan dalam menghadapi agresi militer Belanda di kota Pelajar. Di Jawa Barat, perang melawan agresi militer Belanda yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang saat itu menjadi aktivis Masyumi Jawa Barat. Ia mendirikan Tentara Islam Indonesia pada Februari 1948 sebagai ujung tombak dari perlawanan. Kemudian Hizbullah terbuang. Peran tentara Hizbullah tidak berhenti sampai di situ. Dalam sejarahnya, mereka juga terlibat dalam pembentukan TNI. Hal ini terjadi setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden nomor 6 pada 5 Mei 1947. Karena situasi dan kondisi, maka dengan ini diinstruksikan untuk mempersatukan TRI dan Laskar-Laskar menjadi TNI yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah panitia yang diketahui oleh Panglima tertinggi dengan memasukkan ke dalamnya berbagai badan, baik resmi maupun tidak resmi, yang ada sangkut pautnya dengan pembelaan negara. Jumlah tentara Hizbullah pada periode tahun 1945-an menurut Firdaus Syam dalam bukunya yang berjudul Yusril Iza Mahendra, Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik tahun 2020, yang menyebutkan jika jumlah tentara Hizbullah pada tahun 1945-an mencapai 50.000, bahkan Abi Kusno Cokrosuwioso sebagai wakil ketua Masyumi di media Al-Jihad edisi 16 Februari 1950 menyebutkan jika jumlah tentara Hizbullah mencapai 2 juta orang. Namun, faktanya dari jumlah tersebut tidak semuanya diterima menjadi anggota TNI. Bahkan, jumlah tentara Hizbullah makin kecil setelah pemerintah mengeluarkan program rekonstruksi dan rasionalisasi dari TNI. Langkah ini tertuang dalam Kepres nomor 9 tanggal 27 Februari 1948. Dampaknya, Hizbullah Divisi Sunan Ampel, Jawa Timur atau Resimen 293 TN dipangkas. Jumlah tentara Hizbullah berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah batalion dari 3 batalion yang sebelumnya memiliki kekuatan 3.000 personil menjadi 1.500 personil.
kader-kader Hizbullah juga harus mengalami penurunan jabatan. Misalnya yang dialami oleh Kiai Haji Yusuf Hashim. Pangkatnya sebagai Letnan Kolonel di Lorot menjadi Letnan 1. Menyikapi penghinaan ini, Kiai Haji Yusuf Hashim memilih untuk mundur dari TNI. Namun, ia tetap gigih berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia merintis berdirinya Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama. Saat meletus pemberontakan PKI tahun 1960-an di Kediri dan Blitar, Kiai Haji Yusuf Hashim mengangkat senjata bersama dengan para santri dan Banser NU menghadapi para pemberontak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.